Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Kakak berharap adik-adik semua yang ada di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Meskipun saat ini kondisi pandemi dengan kasus positif yang semakin meningkat, tetapi biarlah adik-adik semuanya tetap sehat di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, kita bersyukur adik-adik, di minggu pertama bulan Juli ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama beribadah. Untuk itu, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita mau mengikuti ibadah pada hari ini dari awal sampai selesai dengan baik. Nah, untuk itu, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kakak mau ajak kita untuk menyanyi satu lagu, yaitu Selamat Pagi Bapa. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan Papa dan Mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu
Bapa, biar kasih-Mu memenuhi kami sekeluarga. Perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari pada saat ini kakak mau ajak kita untuk bersama melipat tangan, tutup mata, kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama beribadah. Meskipun kami masih beribadah dalam suasana yang sama, yaitu dengan beribadah online, tetapi biarlah Tuhan memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita di dalam hati, juga kerajinan bagi kami untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami mohon juga pertolongan Tuhan untuk menyertai setiap kami ketika kami akan mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah kami boleh fokus untuk beribadah mulai dari awal sampai selesainya dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita menyanyi satu pujian, yaitu Allahku besar, kuat, dan perkasa. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan cerita firman Tuhan ini. Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau tanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik tahu ini superhero apa? Nah, kalau adik-adik perhatikan di dadanya, di situ ada satu huruf, yaitu huruf S. Nah, nama superhero ini adalah Superman. Superman ini termasuk sebagai superhero yang kuat
karena dia berani melawan musuh. Bahkan dia juga memiliki kekuatan, seperti dia bisa terbang, dia juga bisa mengeluarkan laser dari matanya, dia bahkan bisa melawan musuh-musuh yang kuat. Dia tidak takut melawan musuh-musuhnya, bahkan dia dengan berani dia bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Nah, adik-adik ada yang mau kuat seperti Superman? Pasti adik-adik mau kan? Sama Kak Yurika juga ingin kuat seperti Superman. Karena dengan kekuatan yang dimiliki itu, kita bisa menolong orang lain. Nah, adik-adik ternyata orang yang kuat, yang disebut sebagai superhero itu bukan hanya di dalam film saja. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, juga ada orang-orang yang kuat. Mereka kuat karena Tuhan yang memakai setiap mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, hari ini kita akan bersama belajar dari seorang tokoh yang terkenal akan kekuatan dan juga keteguhan hatinya. Siapakah orang itu? Nah, dia adalah Yosua. Yosua terkenal sebagai seorang pemimpin dari bangsa Israel, bahkan dia juga terkenal akan keteguhan hatinya. Dia adalah pengganti dari Musa. Dia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, adik-adik, ketika Tuhan memilih Yosua, Tuhan mengatakan beberapa hal yang penting kepada Yosua untuk dilakukan. Nah, apakah perintah Tuhan tersebut kepada Yosua? Nah, kalau adik-adik baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sana Tuhan mengatakan kepada Yosua untuk tidak melupakan hukum Taurat Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Yosua untuk merenungkannya siang dan malam dan menaatinya. Tuhan juga menyuruh kepada Yosua agar menjadi kuat dan teguh, atau dengan kata lain, Tuhan menyuruh Yosua agar berani dalam melawan musuh-musuhnya, bahkan berani menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, Tuhan juga berjanji kepada Yosua bahwa dia akan senantiasa menyertai Yosua kemanapun dia pergi. Nah, setelah Yosua dia mendengar apa yang Tuhan perintahkan dan ucapkan kepadanya, Yosua akhirnya dia menjadi pemimpin baru bagi bangsa Israel. Dia menyuruh kepada semua bangsa Israel untuk bersiap-siap, karena sebentar lagi mereka akan melakukan perjalanan menuju ke tanah perjanjian dalam 3 hari lamanya. Akan tetapi adik-adik, di saat Yosua sudah bersemangat sebagai pemimpin bangsa Israel yang baru, ternyata orang-orang Israel, mereka mengeluh karena mereka bukan tentara perang yang terlatih. Mereka tidak memiliki senjata yang lengkap untuk melawan para tentara dari tanah Kanaan yang memiliki senjata lebih lengkap dari mereka. Nah, akhirnya Yosua dan bangsa Israel, mau tidak mau mereka tetap maju berperang. Mereka dengan berani bertempur melawan musuh mereka. Kenapa? Karena Allah berjanji bahwa Allah akan senantiasa menyertai Yosua, bahkan menyertai bangsa Israel. Yosua dapat menjadi gagah berani, bukan karena dia merasa bahwa dia kuat dan pemberani, tetapi karena Yosua menyadari bahwa dia memiliki kekuatan itu karena Tuhan yang memberikan kepadanya. Nah, lalu tiba saatnya bagi bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Allah dengan penuh kuasanya menghentikan aliran sungai Yordan, sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi di atas sungai yang kering. Allah telah menunjukkan kuasanya dan membuat mereka percaya bahwa Allah pun berkuasa dalam menyertai mereka bertempur melawan musuh mereka. Nah, akhirnya adik-adik, bangsa Israel pun bisa menyeberangi sungai Yordan. Mereka pun tiba di sebuah kota yang bernama kota Yeriko. Nah, adik-adik ada yang ingat gak bagaimana Allah merobohkan benteng kota Yeriko dan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel? Nah, Yosua memimpin pasukan Israel mengelilingi tembok Yeriko 1 kali selama 6 hari dan 7 kali pada hari yang ke-7. Nah, adik-adik, peristiwa itu menunjukkan bahwa Allah senantiasa menyertai Yosua, bahkan dia juga menyertai bangsa Israel. Nah, selain itu adik-adik, pertempuran lain juga pernah dialami oleh bangsa Israel dan Yosua. Nah, pertempuran ini berada di Gibeon, sebuah kota tua di Kanaan.
Sejumlah besar tentara dan 5 orang raja telah berkumpul untuk berperang melawan Israel. Yosua beserta seluruh pasukan tentara Israel itu berjalan berbaris dari tempat perkemahan mereka di Gilgal menuju ke Gibeon dengan penuh keberanian, karena sekali lagi Allah telah memberikan janji istimewa kepada mereka bahwa Allah akan selalu menyertai bangsa Israel. Nah, jadi adik-adik, setelah bangsa Israel melakukan perjalanan semalam-malaman, mereka melewati perbukitan, lalu Yosua bersama orang-orangnya menyerang musuh mereka dengan tiba-tiba saat malam hari. Tentara musuh sangat terkejut dengan serangan mendadak dan mereka berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin. Bahkan 5 orang raja, mereka juga melarikan diri ke belakang bukit untuk bersembunyi. Pasukan Israel terus mengejar tentara musuh. Tiba-tiba Allah mengirimkan hujan batu. Hujan batu itu akhirnya membunuh banyak tentara musuh, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada yang dibunuh dengan pedang. Lalu kemudian adik-adik, Yosua dia juga meminta kepada Allah supaya menghentikan pergerakan matahari dan bulan. Nah, karena Yosua tahu bahwa Allah bangsa Israel lah yang menciptakan matahari dan bulan, tentu saja Allah dapat melakukannya. Yosua telah melihat karya Allah membelah Laut Merah agar umatnya dapat keluar dari Mesir dan memasuki tanah Kanaan. Yosua juga telah melihat kuasa Allah merobohkan tembok Yeriko. Maka tentunya Allah juga sanggup memperpanjang hari sehingga bangsa Israel dapat menyelesaikan pertempuran melawan musuhnya pada hari itu juga. Nah, adik-adik, Allah pun menjawab doa Yosua. Dan akhirnya bangsa Israel mereka memenangkan pertempuran melawan musuhnya, termasuk mengalahkan kelima raja musuh. Yosua dan orang Israel mengetahui bahwa Allah lah yang berperang bagi mereka. Setelah pertempuran selesai, Yosua dan seluruh pasukan Israel kembali ke perkemahan mereka di Gilgal. Nah, adik-adik, sekalipun bangsa Israel harus menghadapi banyak pertempuran, melawan raja-raja dan menyerang kota-kota dalam usaha mereka memasuki tanah perjanjian, tetapi Yosua tidak takut dan gentar. Karena Yosua tahu bahwa bangsa Israel dapat mempercayai Allah untuk memimpin mereka memenangkan setiap pertempuran. Mereka dapat senantiasa mengingat bahwa Tuhan yang berperang bagi mereka adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dia bahkan menciptakan matahari dan bulan. Makanya mereka dapat mempercayai Allah. Nah, lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita harus berperang melawan orang-orang Kanaan? Tentu saja tidak. Lalu siapakah musuh kita? Musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah dosa. Kita dapat percaya kepada Tuhan untuk berperang bagi kita dalam melawan iblis, bahkan juga melawan dosa yang masih sering kali kita lakukan. Adik-adik tidak perlu takut dan khawatir untuk melawan setiap godaan iblis maupun godaan dosa. Adik-adik perlu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai adik-adik. Sama seperti Tuhan yang menyertai bangsa Israel dan Yosua, Tuhan juga akan menyertai adik-adik, bahkan juga menyertai Kak Yurike. Nah, yang perlu kita lakukan adalah percaya terus kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat kepada Tuhan, bahkan melakukan setiap hal yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian adik-adik akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, biarlah adik-adik semuanya boleh tetap kuat, boleh tetap teguh hatinya di dalam menjalani hari-hari adik-adik. Minta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai adik-adik. Nah, amin. Demikian untuk cerita kita pada hari ini. Oke adik-adik, sekarang Kak Yurike akan memberitahukan ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13 bunyinya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Nah, silakan adik-adik dapat menghafal ayat tersebut, lalu adik-adik dapat membuat video dan mengirimkannya ke grup kelas kita. Dan untuk aktivitas kita pada hari ini dari pelajaran yang ketiga tentang Allah memberi kekuatan kepada Yosua. Untuk aktivitas yang pertama yang ada di sebelah kiri, di situ ada judul Aku Dapat Melayani. Adik-adik disuruh untuk buatlah toples persembahan kami. Nah, adik-adik dapat melihat di bawah itu ada gambarnya. Adik-adik dapat mengikuti cara-cara yang sudah dijelaskan juga di situ. Lalu untuk aktivitas yang kedua yaitu beberapa cara aku dapat melayani. Petunjuknya, centanglah di dalam kotak di dekat setiap gambar aktivitas yang dapat kamu lakukan untuk menolong baik di rumah, gereja maupun sekolah. Lalu gambarlah aktivitas dan cara lain untuk menolong. Terakhir, warnailah gambar-gambarnya. Nah, di situ ada 6 gambar, silakan adik-adik dapat memperhatikannya dan juga mengikuti sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar aktivitas. Dan untuk aktivitas yang terakhir, yaitu membuat kartu melayani engkau. Nah, di dalam lembaran itu ada 7 kartu. Silakan adik-adik menuliskan nama orang yang akan adik-adik beri kartu ini. Dan jangan lupa tuliskan juga nama adik-adik sendiri yang ada di situ. Misalnya untuk mama dari, misalnya Kak Yurike, contohnya seperti itu. Setelah adik-adik menulis nama-namanya, adik-adik disuruh untuk menggunting kartu melayani engkau ini dan berikan kartu ini mungkin kepada orang tua adik-adik, saudara adik-adik, guru atau temannya adik-adik. Dan jangan lupa beritahukan kepada mereka jika mereka menyerahkan kartu ini kembali kepada adik-adik, maka adik-adik akan melakukan perintah dalam kartu tersebut. Orang tua, saudara, guru atau teman adik-adik akan senang sekali menerima kartu melayani engkau ini. Nah, demikian untuk aktivitas kita pada hari ini. Silakan adik-adik dapat mengerjakannya. Adik-adik juga dapat memfoto lalu mengirimkannya di dalam grup supaya menjadi bukti bahwa adik-adik mengikuti ibadah pada hari ini. Oke, demikianlah untuk ibadah kita pada hari ini dan juga penjelasan aktivitasnya. Nah, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh belajar firman Tuhan. Kami diingatkan supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan ketika kami menjalani hari-hari kami, supaya biarlah kami boleh menjauhkan diri kami dari berbagai godaan iblis maupun godaan dosa, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa dan mengecewakan Tuhan. Untuk itu kami mohon penyertaan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kami, supaya kami boleh kuat di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, sertai kami di sepanjang hari ini dan juga hari-hari ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.